Panel dilanjutkan MC kita yang sedang di rumah Hyung yang mana orang itu yang sebelumnya mengirimi link kepada MC kita, dia terkejut setelah memasuki rumah Hyung, terlihat banyak sekali poster-poster orang hilang, bahkan poster pembunuhan pun ada di situ. Salah satu dari poster itu diperlihatkan ada poster sosok Hayeon hantu wanita cantik yang sebelumnya ditemui MC kita di jalan raya. Ia melihat detail informasi itu, ia masih tak percaya kenapa Hyung menyimpan ini semua. Ia melihat ke dinding yang ternyata isinya berita tentang pembunuhan. MC kita teringat cerita Hayeon dia juga terbunuh oleh orang yang tak dikenalnya, dan beberapa informasi ini pernah ia lihat sebelumnya di internet. Lalu ia membuka buku catatan, yang di dalamnya bertuliskan catatan Hyung. Di dalam catatan itu menjelaskan bahwa, setiap hantu itu terikat pada tempat di mana terakhir kali ia meninggal, mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu, selama hati mereka belum tenang. Dan seberapa berusaha kamu menghapus aplikasi ini kamu tidak akan pernah bisa. Saat dia sedang terpaku membaca buku catatan itu, terlihat sosok dari kegelapan muncul di belakangnya. Sosok itu diselimuti oleh api, seketika MC kita sadar dan menoleh ke belakang, terlihat sosok itu terbakar api sambil menggeram. Lalu muncul peringatan di HP MC kita untuk segera kabur, karena kebencian di dalam sosok itu sudah tak bisa terbendung lagi. Seketika MC kita sangat ketakutan, lalu dengan keji sosok itu membakar gedung beserta MC kita tanpa pandang bulu. Seketika ruangan itu terbakar, alarm kebakaran pun berbunyi sambil menyemprotkan air dari atap-atap. MC kita yang tak berdaya dia hanya bisa meratapi nasibnya sambil melihat tulisan di buku catatan itu. Terlihat di catatan itu meminta maaf kepada Daeyeon MC kita. Lalu saat itu sosok menyeramkan itu mendekati Daeyeon dan bergumam menyalahkan MC kita. Ia berkata karena kau mereka semua mati. Lalu seketika ia membunuh MC kita. Kemudian panel diperlihatkan petir yang menyambar. Diperlihatkan MC kita nafasnya yang masih terengah. Ia tak percaya bahwa dirinya telah mati untuk yang kedua kalinya. Lalu ia dibangkitkan kembali di tempat save point di mana petir itu selalu menyambar. Ia merinding ketakutan tak bisa melupakan sensasi terbakar dan kematian yang menyakitkan itu. Lalu ia mencoba menelpon kembali Hyung namun tetap tak ada respon darinya. Lalu ia terduduk termenung di parkiran. Ia meratapi nasibnya. Kenapa ia harus merasakan ini semua? Seberapa keras dia berusaha membuang ponselnya ia tetap tak bisa, karena ponselnya akan segera kembali kepadanya. Dan dia melihat di ponselnya ada 2 bar hati yang sudah menghilang menandakan dia sudah mati 2 kali. Entah apa yang terjadi kepada MC kita jika bar hati itu habis. Lalu ia teringat janjinya kepada Haeyeon sosok gadis hantu itu, bahwa malam ini mereka akan bertemu lagi. Lalu MC kita membulatkan tekadnya bahwa ia sudah berjanji akan membantu Haeyeon. Untuk sekarang mari lakukan apa yang aku bisa, gumamnya. Lalu MC kita mendatangi alamat tempat tinggal Haeyeon. Sebelumnya ia bertanya kepada warga sekitar. Mereka berkata keluarga Haeyeon sudah pindah dari sana. Ia menjelaskan semenjak kehilangan putri pertamanya, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu MC kita bertanya, kemana mereka pindah? Lalu warga itu berkata tidak ada yang tahu kemana mereka pindah. Lalu MC kita pergi dari sana tanpa mendapatkan informasi apapun. Ia berpikir apa yang harus dia lakukan saat ini, tapi seketika handphonenya berbunyi, terlihat ibu MC kita yang menelpon. Tanpa berlama-lama dia langsung mengangkatnya, terdengar suara ibunya dari balik telepon. Ia berkata, kapan kamu akan pulang? Bukankah kamu berjanji akan pulang hari ini? Kenapa tidak kunjung sampai? Lalu MC kita dia hanya meminta maaf dan berjanji akan menghubunginya lagi, karena ada urusan yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Lalu ia melihat ada poster orang hilang yang dimana poster itu adalah informasi milik Haeyeon. Dia mengambilnya sambil memandangi poster itu lama. Ia bergumam dalam hatinya, jika tubuh Haeyeon ditemukan, apakah dia akan bisa bergerak bebas? Lalu dia segera mendatangi mobilnya. Dia bergumam pilihan terbaik saat ini adalah mendatangi Haeyeon dan meminta informasi lebih lanjut tentang di mana keberadaan keluarganya. Lalu diperlihatkan jam saat ini menunjukkan pukul 3 sore, dan MC kita memutuskan untuk istirahat sejenak di dalam mobilnya, sambil menunggu Haeyeon muncul di malam hari. Singkat cerita malam pun tiba, terlihat Haeyeon sedang duduk di pinggir pembatas jalan raya. Lalu seketika ia melihat mobil pesis seperti mobil yang dimiliki MC kita. Dia pun bergegas melambaikan tangan, tapi mobil itu hanya melakukan melewatinya. Ternyata mobil itu bukan milik MC kita. Lalu ia dengan wajah kecewanya kembali ke samping jalan sambil menenangkan hatinya, bahwa mereka berdua sudah berjanji untuk bertemu kembali malam ini. Waktu masih banyak dan malam masih panjang. Akhirnya dia menenangkan dirinya. Selang beberapa waktu, malam semakin larut. Haeyeon yang masih menunggu ia mulai gelisah. Ia duduk di pinggir jalan sambil diguyur hujan di tengah malam. Saat ia sudah mulai putus asa MC kita datang menghampiri Haeyeon. Dia meminta maaf karena datang terlambat. Ia mengatakan ia ketiduran dan tak mendengar alarmnya berbunyi. Haeyeon yang senang melihat MC kita datang dan dia menepati janjinya. Seketika dia menyadarkan kepalanya di dada MC kita. Lalu mereka berdua beranjak pergi dari sana dengan menaiki mobil. Haeyeon yang merasa canggung ia duduk membelakangi MC kita karena merasa malu. Lalu untuk mencairkan suasana,
MC kita berkata hari ini ia datang mengunjungi rumah keluarga Hayon. Hayon yang mendengar berita itu dia merasa bersemangat. Sungguh bagaimana kabar mereka, tanya Hayon kepada MC kita. Lalu dengan berat hati MC kita berkata kepada Hayon bahwa mereka sudah pindah setahun yang lalu, dan saat ini rumah itu ditinggali oleh orang lain. Hayon yang mendengar berita itu dia terkejut, ia merasa sedih dan meminta maaf kepada MC kita, karena dia sudah repot-repot datang ke rumahnya dan tidak mendapatkan informasi apa-apa. Situasi yang berubah menjadi canggung. MC kita mengajak Hayon untuk pergi ke Toserba untuk duduk dan mengobrol lebih jauh lagi. MC kita meyakinkan Hayon bahwa ia akan berusaha semampunya untuk mencarikan keluarga Hayon. Jika tidak, dia akan datang ke kantor polisi untuk menanyai informasi keberadaan keluarganya. Hayon yang melihat tekad MC kita bahwa dia bersungguh-sungguh ingin membantunya, ia merasa senang dan berterima kasih kepadanya. Lalu ia ingin menanyakan satu hal kepada MC kita. Kenapa kamu sangat ingin membantuku padahal kamu bisa mengabaikanku saja, karena aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu? MC kita yang mendengar perkataan Hayon ia bergumam dalam hati, itu karena dia tidak bisa menghapus aplikasi dalam handphonenya, sambil ditunjukkan wajah dia yang sedang kecewa meratapi nasibnya saat ini, karena dia harus berurusan dengan hantu yang ia temui. Lalu saat MC kita ingin menjawab pertanyaan Hayon, muncul sebuah pilihan jawaban di handphonenya. Dalam pilihan itu ada dua jawaban, A. Karena kamu adalah tipeku, B. Karena aku merasa kasihan. MC kita diharuskan memilih jawaban pertanyaan Hayon dari salah satu jawaban yang tersedia, lalu seketika dia menjawab pilihan yang pertama, karena kamu adalah tipeku. Sambil merasa malu dia mengatakan hal itu. Hayon yang mendengar itu seketika dia terkejut, lalu Hayon menjawab, maksudmu tipe yang kamu maksud adalah fetis terhadap hantu. Seketika MC kita mengelaknya, dia berkata maksudnya adalah, bahwa melihat gadis cantik meminta tolong kepadanya, ia merasa bahwa dirinya harus membantunya. Hayon pun hanya bisa mengiyakan saja. Lalu Hayon berkata, kalau begitu kamu tidak datang ke sini dengan sengaja kan? Seketika MC kita terkejut, melihat apa yang ada di depannya. Oke guys, chapter kali ini berakhir di sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk menunggu video lanjutannya di channel ini guys.